Utopia, pendidikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lainnya. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekar Pun, Trikorodharmo, Yong Sumatranan Bon, Yong Batak Bon, Yong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Yong Islamic Bon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu, walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu, timbullah rasa saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Yong Yava, Yong Sumatranan Bon, Yong Minahasa, Yong Ambon, dan Sekar Pun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Yong Yava. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Rapat Besar Pemuda dikenal sebagai Kongres Pemuda I, dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan, serta menginginkan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan itu menjadi bersatu di tempat Kongres Pemuda pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda dan pemudi Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya kepada kemerdekaan Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda untuk bersatu padu mewujudkan mimpi kita bersama, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini, saya akhiri pidato dari saya. Saya Muhammad Tabrani dari Yong Yava berterima kasih kepada hadirin yang telah hadir dalam kongres pertama ini. Semoga kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Nu diucapkan Bapak Muhammad Tabrani teh luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia kudu merdeka tinu penjajahan ieu. Di sini sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Oke, kita harus menghormat kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres ini untuk membentuk persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, marilah kita membentuk badan sentral terlebih dahulu. Benar sekali.
Yang kita butuhkan di sini adalah sebuah organisasi yang dapat menampung aspirasi. Ya, kita akan mendudukan pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus apabila pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bersatu untuk membangun pemerintahan. Dan apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan berdiri sendiri, maka akan muncul masalah baru. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk kursi dan sebagian lainnya menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia 2 dan menyerukan persatuan di berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai kongres pertama. Usai kongres, para panitia inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya dalam bahasa persatuan. Setelah kongres berakhir, para panitia inti mengadakan rapat kecil untuk membahas hasil kongres. Saudara-saudari, tampaknya dalam kongres kali ini kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Itu sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah anggota PPPI. Anggota PPPI yang kita butuhkan sekarang. Kalau segitu mah, kita harus menunggu beberapa lama untuk mereka semua pada pulang. Waktu bukanlah masalah untuk itu. Yang penting adalah tujuan kita untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Awak yakin semuanya bisa terlaksana? Tapi tentunya aspek bahasa sangat penting saat ini. Akan tidak mungkin bagi kita jika meninggalkan aspek bahasa saat ini. Benar sekali, Bu. Saya pikir bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok digunakan sebagai bahasa persatuan. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus tahun 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif. PPPI bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, para anggota disiapkan dari pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan. Setelah itu, mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Mari pemuda-pemudi Indonesia, sebelum kita mengakhiri Kongres Pemuda yang pertama ini, marilah kita berdoa
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus tahun 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Para hadirin, perkenalkan, saya perwakilan dari PPPI, Sugondo Joyo Puspito, dan sekaligus Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua. Saya mengucapkan selamat datang kepada Anda semua yang telah hadir pada Kongres kedua kali ini. Pada Kongres pertama, kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakuti. Kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Perwakilan dari berbagai daerah, Yong Yava, Yong Batak, Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Islami Tembon, sekarukun, dan semuanya harus bersatu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa ini, bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari Yong Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami teh perwakilan dari Sekarukun juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Batak juga setuju. Boras! Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah Telah kita sepakati bahwa setiap daerah telah sepakati adanya persatuan dan kesatuan, karena kita harus bersatu melawan penjajah. Semuanya telah dijajah, jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk memerdekakan bangsa ini. Sekian rapat hari ini saya akhiri. selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito.
Diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dengan menggunakan gitar. Hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Yogyakarta, Jong Minahasa, Sekar Rukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan kami, putra-putri Indonesia, mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia. Akhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama Pemuda, Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Setelah pembacaan Sumpah Pemuda, marilah kita menyaksikan penampilan bakat dari berbagai daerah. Persatuan yang seutuhnya. Kami, putra dan putri Indonesia, adalah tombak besar negara. Anak panah yang luncur, siap menembus sasaran. Jiwa yang bergejolak, membangkitkan persatuan. Bersatulah pemuda, bersatulah, sehingga kokoh menjadi sang pembela. Kami pemuda hebat, bukan hanya pintar bicara dan juga debat. Kami pemuda yang cerdas, bukan yang selalu berpikir cemas dan juga malas. Kami adalah pemuda yang sesungguhnya mencintai tanah air, seperti lampu yang selalu menerangi di dalam kegelapan, yang selalu teduh
terlewatkan. Akan kami guncang dunia dengan kekuatan. Simpanlah rapat di dalam perjanjian, wahai pemuda Indonesia, dan kelapkan tulang putih dan merah darahmu untuk menjaga persatuan. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa